Yang terhormat Kak Sunardi selaku pemateri Cuaca Pelajar Baru, yang terhormat Kak Indah selaku Ketua Komite SDN 3 Samsudinur, yang berikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pelatihan kepramukaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Diri orang lain tambah muda dan dirinya tambah muda. Sehingga apa? Sehingga orang pramuka awet muda. Makanya kalau kakak-kakak, ibu-ibu, bapak semua nanti menjadi pembina pramuka, maka akan awet muda. Siapa yang bisa menebak berapa umur saya? Raja muda karena wahana kaum muda. Alhamdulillah Kak, kadang-kadang dia bilang dia guru saya Paduan Indonesia diperkuat dengan tiga tokoh, Dr. Sutarman, Subadio, Kurnia dari Jakarta. Mereka membawa amanat Kiai Haji Dewantara, Menteri PPK dulu, mengajarkan agar bekas pemimpin Paduan Indonesia menghidupkan gerakan pramuka. Iya. 27 Desember 45. Jadi sejarah pramuka itu sejak merdeka sudah para pandu-pandu dulu sudah memikirkan bagaimana. Tahun 61 barulah jadi pramuka. Jadi sangat panjang sejarahnya, perjuangannya tokoh-tokoh terdahulu kita itu bagaimana bisa menjadi pramuka. Jadi saya sangat berterima kasih kepada mereka sehingga kita tidak lagi harus berjuang menegakkan gerakan pramuka, tapi bagaimana kita sekarang berjuang membina, melaksanakan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang yang ada. Kemudian kongres suara bulat, terus sampai akhirnya keluarlah keputusan presiden itu tadi. Nah itu apa polisi itu kalau misalnya bawa sepatu itu kalau di dalam kelas itu pakai sepatu supaya nggak cepat capek, itu jempolnya katanya diputar-putar, katanya digerak-gerakkan, terus dikasih di bawah telapak kaki ini itu dikasih aspal, bukan aspal, dikasih yes, pokoknya dikasih sesuatu lah gitu loh, supaya empuk gitu loh, supaya empuk gitu. Iya, supaya empuk gitu. Nah gitu ya, supaya empuk gimana caranya gitu. Sudah kah ini? Belum ya? Belum ya, pelan-pelan dikitnya, pelan-pelan saja. Ya, sambil di santai-santai gitu. Di senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 stop. Sekarang tepuk semangat. Marah. Coba kakinya berdiri. Sekali lagi. Coba kakinya dikit masih kuat nggak kira-kira? Kakinya masih kuat? Masih kuat lah dikit kayak gini. Masih kuat. Ya masih kuat. Ya masih kuat ya. Tangannya dipegang begini ya.
Alhamdulillah. Nah, silakan jurusan dulu. Sebelum doa mungkin mungkin ada sedikit ya, kami kemarin ikut KMD, alhamdulillah dari tanggal 3 sampai tanggal 9 banyak pengalaman yang kami dapatkan, yang pastinya kedisiplinan. Dan padat tentunya, padat dari jam 8 sudah berkegiatan acara yang ini sampai jam 6. Ketika hari Sabtunya itu mulai berkemah. Nah, berkemahnya itu latihan malam. Itu mungkin banyak kegiatan kerjasama yang lebih, yang mungkin ya kenangan atau kegiatan kemarin itu kegiatan berkelompok itu. Jadi ketika kami KMB kemarin, semua kegiatan itu hampir semuanya dikerjakan satu kelompok. Tidak, mungkin hanya 1-2 aja yang dikerjakan individu. Jadi intinya pramuka itu kerjanya gak ada kerja sendiri, kerja sama. Jadi pernah kami dihukum karena salah satu ada yang salah, semuanya satu hukum dihukum. Jadi istilahnya dalam pramukaan itu tanggung jawab itu kerjasama, bilanya kelalaian tanggung jawab bersama. Mungkin dan ada sedikit ketika itu ya disuruh buat telur. Nah itu pengalaman buat telur. Telur itu mulai hari Rabu sudah disuruh bawa telur bebek. Dan telur bebeknya itu sampai selesai gak boleh pecah. Nah bila pecah itu ada yang disuruh berdiri di depan. Ada ya itu kata kemarin, telur itu adalah kehormatan bagi kami, harga diri. Jadi kalau pecah telur itu berarti harga diri kami hancur. Jadi ulun alhamdulillah cuma rekan ya hancur juga. Kalau kawan ada yang remuk dan bau. Nah mungkin itu, jadi kedisiplinan lah, mungkin itu yang mungkin kami rasakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau dari ulun pribadi, selama ikut KMD benar-benar membuka wawasan ulun yang tadinya ulun cuma tahu pramuka dasarnya aja. Insya Allah setelah mengikuti KMD ulun lebih banyak tahu, misalnya bagaimana cara pelantikan, apa perbedaan pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan itu apa saja, dan ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang baik yang ulun dapatkan selama mengikuti KMD itu. Dan mudah-mudahan hal-hal yang baik, ilmu-ilmu yang baik bisa kita terapkan nanti di sekolah kita, dan ulun minta bantuan Bapak Ibu semua. Semoga mudah-mudahan kita bisa membangun gugus depan yang baik untuk depannya. Bisa jadi ulun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin sedikit lagi ya, mungkin juga sama kayak Ki tadi, yang mungkin kita nggak tahu, kita kira pramuka itu cuma tepuk-tepuk nyanyi. Ternyata ketika dilihat dari SKU itu ternyata isinya ya pendidikan semuanya. Kayak anak disuruh kayak pelima lah istilahnya, kalau istilahnya pelima semua ini. Nah, kalau olahraga, bertani, dan semuanya ketika anak tadi ada berhasil, dia dapat lambang tanda. Kalau selama ini kan kita tahu kalau petani ada tanda, jadi anak itu prestasi di luar kepramukaan kita laporkan, asal dia anggota, dia akan dapat tanda kehormatan. Nah mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Jadi insya Allah perlahan-lahan nanti kita mengikuti sesuai dengan panduan yang sebenar-benarnya. Insya Allah dari perlahan-lahan dari awal. Nah kita doa bersama. Selamat kakak yang sudah bergabung di pembina. Jadi di khusus
pembina mayat dasar, maka resmilah kakak menjadi seorang pembina. Tinggal kakak nanti di Pangkalan akan dilantik, dan dilantik oleh Kamaldibusnya. Kamaldibus yang melantik semua pembina-pembina Kamaldibus. Nah, jadi ibu-ibu Pak Dewan Guru ya, nanti kalau bergabung di dalam gerakan pramuka, kakak tadi lihat kan di umur 8 tahun saya masuk pramuka sampai hari ini. Nah, hampir 60 tahun kan? Hampir, katakan 50 tahun lebih. 50 tahun lebih saya berkecimpung berada di dalam organisasi itu. Dan saya terbentuk ya. Tadi kakak mohon izin, nama kakak yang putri Kak Eci ya. Kak Eci di kelas KMD. Kebetulan saya pelatih di kelas KML. Nah, jadi ada 2 kelas, kemarin ada KMD dan ada KML. Saya masuk di kelas KML. Dan satu kelemahan saya di pramuka, saya kurang pinter. Apa speaking ya, kalau ada itu saya terus gitu. Jadi kalau disuruh meneliti atau di satu lab, saya 2 hari 2 malam mungkin nggak sadar saya meneliti terus. Nah, disitulah keseriusan. Tapi itu saya menganggap itu satu kelemahan. Bagi saya itu satu kelemahan. Kenapa? Jadi kalau saya udah ini, saya udah ingatkan Kak Subhanendro, nanti kalau saya ngajar, saya ini Kak Subhanendro bilang aja, Kak izin Kak saya mau bicara. Ya, nah, itulah spiritnya dari Kak Subhanendro. Saya kadang-kadang lupa. Nah, jadi saya kalau udah mengajar, memberi materi, beberapa jam pun saya lupa untuk kakak bangun. Nah, jadi ada orang lain yang pesannya untuk ingatkan saya ya. Itu kelemahan saya. Jadi kalau untuk di pramuka itu hanya per jam 45 menit. Jadi 45 menit istirahat. Oh ya, jadi kalau habis saya masuk beri materi 2 jam, dimasuk orang lain nanti yang kegiatan selingannya. Jadi nggak terlalu jenuh. Kalau 1 hari dengan saya, kalau nggak ada teman yang mengingatkan, saya akan lupa. Kemudian kakak juga harus seperti kakak yang tadi kak Saiful ya, bahwa 50 tahun lebih Kak Saiful saya di pramuka itu, dan saya betul-betul merasakan besar manfaat. Saya SD-nya di Aceh Kak, sampai STM, kemudian kuliahnya ke Sumatera Barat. Sumatera Barat itu provinsi ketiga yang saya lewati, provinsi Aceh, Sumatera Utara, baru ke Sumatera Barat. Di sebelahnya ada Sumatera Selatan, ada Riau, lewat Riau lagi. Jadi Riau itu lewat juga dari setelah Sumatera Utara, Riau, baru Sumatera Barat. Jadi ada 3 provinsi. Dan perjalanan saya kuliah itu waktu itu Kak, tahun 85 itu jarang sekali remaja yang mau kuliah jauh-jauh, jarang sekali. Dari Aceh itu kalau tak dipaksa, karena saya di program. Jadi pendidikan saya ada pendidikan program yang memang berangkat dibiayai pemerintah, dapat uang tiap bulan gitu ya. Kemudian harus jadi guru. Nah, jadi program. Jadi kemudian di kuliah, karena pramuka tadilah yang terdidik kita, sehingga kita bisa menyesuaikan di kampus, kegiatan semuanya, baik itu kegiatan seminar, terbiasa komunikasi kita di antara regu, di penegak, terbiasa kan. Di dalam gerakan pramuka itu membiasakan anak-anak kita potensinya itu kita digali oleh pembina dan keluar potensi setiap orang. Apakah dia kemampuan berbicaranya, komunikasi pidatonya, berpikirnya, kemudian melakukan penelitiannya, semuanya mengandung pendidikan, mengandung untuk kemajuan setiap individu dan kelompoknya. Jadi kalau dia selalu kolaborasi dengan kelompoknya, jadi regu, sangga itu kelompoknya. Jadi satu regu itu 8, sekarang satu sangga itu untuk penegak SDLK itu ada 8. Jadi sangga itu juga terkolaborasi karena satu-satu 2 orang di dalam sangga itu yang menonjol. Begitu juga kalau kakak nanti di Penggalan ada satu regu putri atau putra, jadi akan kelihatan menonjolnya anak-anak itu dari bidang-bidang yang berbeda. Nah, disitulah peran pembina kakak untuk membuka kemampuan mereka untuk terus beraktivitas, sehingga kita memiliki generasi muda yang katanya presiden kita
2045 menjadi generasi emas. Jangan sampai cita-cita yang begitu bagus itu kita tidak dapat generasi emas di 2045. Generasi emas itu artinya bangsa kita ini sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi sebenarnya sampai hari ini pun bangsa kita, generasi muda kita sudah luar biasa. Saya sudah tahu banyak bahwa kalau lomba matematika tingkat dunia kita selalu menang. Fisika kita menang, dan kita bangsa Indonesia tidak jauh berbeda dengan saya pernah ke Jerman, tidak terlalu pintar juga mereka. Saya sudah ke India, tidak terlalu pintar mereka. Ternyata kurang lebih beda-beda tipis gitu. Bahkan kalau kita negara Asia, Indonesia masih menonjol. Kalau kita ke Eropa, mungkin karena kemampuan teknologi mereka yang lebih dulu, sehingga mereka lebih berpengalaman. Tapi secara kecerdasan Indonesia tidak jauh di bawah mereka. Tapi akibat mungkin aturan main negara kita setelah dilakukan, kenapa Indonesia masih di bawah Vietnam? Mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat Indonesia kecerdasannya di bawah itu. Oleh sebab itu, lewat gerakan Pramuka kita berharap kita bisa mengembangkan generasi muda, mulai dari kakak-kakak sebagai guru di SD, kembangkan mereka sehingga nanti mereka masuk ke SMP-nya bisa lebih bagus, sehingga harapan kita akan dapat generasi masih kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan pelatihan kepramukaan tingkat sekolah dasar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat. Saya sebagai pembawa acara minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan Kakak Sunardi oleh disilahkan Kakak. Oke. SDN 3 Samsudinur menuju jaya. Dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam bangga. Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.